sampah dan polusi udara. Wah, pagi yang indah nih di desa. Halo semua, pagi ini cerah sekali kan? Hari yang sempurna untuk beraktivitas. Hah? Ada yang aneh dengan udara hari ini. Rasa berat dan berkabut. Tidak, mataku sampai perih begini. Asapnya hitam dan mengepul di udara. Apa yang mereka bakar? Kenapa asapnya sampai menyebar di desa? Asap ini bau sekali. Ini membahayakan penduduk, terutama anak-anak. Desaku yang indah, kenapa berubah jadi seperti ini? Aku harus mengeceknya. Apa yang terjadi di desa yang indah ini? Jalan pelan-pelan. Penglihatanku terbatas karena asap ini. Itu dia di depan. Sebentar lagi aku sampai di sumber asap ini. Jadi ini sumber asapnya. Siapa yang membakar sampah bercampur di sini? Bahkan sampah berbahaya pun ikut dicampur juga. Jadi dia di balik semua asap hitam ini. Ini salah. Perlahan asap ini akan mengganggu kesehatan penduduk. Raka, asap ini menyebar di seluruh desa. Kita tidak boleh biarkan ini terjadi. Tenang Yola, semuanya masih dalam kendaliku. Ini tidak akan membahayakan penduduk desa. Lebih baik kamu bantu aku. Kumpulkan sampah ini, biar desa cepat bersih. Lalu kita tumpukan dan bakar semua jenis sampah di sini. Tak peduli asapnya kemana, yang penting sampah hilang. Kita tidak boleh hanya memikirkan sampahnya saja, Raka. Tapi coba pikirkan baik-baik apa dampak kesehatan dari asap pembakaran sampah ini, Raka. Aku harus memberikan edukasi tentang pengolahan sampah kepada masyarakat. Semuanya, mari kita cermati apa bahayanya untuk kesehatan dari pembakaran sampah yang kita lakukan ini. Tenang saja Yola, ini hanyalah asap kecil. Akhir-akhir ini kita melakukan ini. Semua baik-baik saja. Jangan hiraukan, dia hanya ingin kita sibuk mengurus sampah. Ayo kita pergi dari sini dan kembali bekerja. Tidak ada satupun yang mendengarkanku. Semuanya, kita harus sadar, ini demi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Buktikan kalau ada yang lebih baik cara membersihkan sampah. Bagaimana cara supaya orang tahu kalau sampah dipilah dahulu sebelum diolah, agar mereka tidak menyatukan semua jenis sampah dan dibakar begitu saja di halaman rumah? Sepertinya aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku akan mulai dari lingkungan kecil dulu. Aku akan kembali lagi nanti. Memulainya di sini kurasa ide yang bagus nih. Yola, kesini sebentar. Anakku sepertinya sesat gara-gara asap sampah ini. Baiklah, kita mulai dengan memilah 3 jenis sampah yang ada. Ada sampah organik, anorganik, dan B3 atau limbah bahan berbahaya. Seperti ini contohnya yang organik. Kita bisa olah ini menjadi pupuk kompos. Ayo kita bekerja sama. Lihat ini teman-teman, sampah ini kita pisahkan dan kelompokkan menjadi 3 bagian tadi. Ini contoh sampah yang berbahaya. Ini bisa merusak lingkungan kita. Ini harus dimasukkan kemana ya? Aku bingung. Di sini, Kak. Nah, sudah beres. Sekarang kita tempatkan lebih banyak menyebar di desa. Kerja yang bagus, tim. Hari kedua, aku berjalan sambil memungut sampah untuk menjadi tempat yang pas untuk pembuatan pupuk kompos. Hai Yola, mau kemana kamu? Boleh aku ikut menemanimu? Baiklah, di sini kurasa tempat yang pas untuk pembuatan pupuk kompos kita. Kalau begini tanamannya pati subur nih. Dari sampah yang kita buang, jika pengolahannya benar, pastinya sangat bermanfaat bagi tanaman di sini. Tidak hanya tanaman, kupu-kupu pun ikut senang. Hari yang menyenangkan. Aku akan melanjutkannya besok. Jadi ini program si Yola. Pekerjaanku jadi berantakan gara-gara dia. Sudah kuhancurkan. Ini pasti akan menghambatnya. Semoga malammu menyenangkan, Yola. Tidak, siapa yang berani merusak tempat pupuk komposku? Tidak hanya dirusak, tapi ini dibuang kemana-mana. Aku harus tahu siapa di balik semua ini. Mulai dari malam ini, aku akan pasang CCTV. Pupuk ini adalah langkah awal untuk membuat desa menjadi bersih. Kurasa di sini tempat yang pas. Aku akan segera tahu siapa pelakunya. Dor, tertangkap kau Raka. Apa yang kau lakukan di sini?
Kau mencoba menyalahkanku dengan pembakaran semua sampah jadi satu. Saat ini semua orang sudah mulai melakukan arahanmu. Mereka sudah mulai mandiri mengolah sampahnya. Sedangkan aku sudah tidak dibutuhkan lagi di desa. Padahal sedikit lagi aku bisa menguasai desa dengan sistemku sendiri. Dan kau malah datang dan menghancurkan rencanaku. Kalau kau ingin memimpin desa, lakukan dengan benar. Jangan sampai merugikan penduduk. Lihatlah semua aset alam yang kita miliki di sini. Ini semua harus kita jaga, termasuk pengelolaan sampah dengan benar. Lihat apa yang kau sudah lakukan. Berantakan kan? Jadi apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku kemarin? Apakah mereka akan memaafkanku? Ayo sekarang kita jalan ke desa. Kita perbaiki semuanya. Percaya pada dirimu. Meminta maaf dengan tulus, mereka pasti memaafkanmu. Semuanya. Aku meminta maaf untuk polusi udara kotor yang aku perbuat kemarin. Terima kasih Raka, niatmu sudah bagus membantu desa. Hanya kita juga harus mengerti bagaimana sistem pengolahan sampah dengan benar, agar tidak menimbulkan polusi dan efek negatif bagi kesehatan. Ingat, sampah kita pilah dahulu menjadi 3 kelompok, agar mudah dalam pengolahannya nanti. Sampah plastik kita kumpulkan untuk didaur ulang. Sampah organik kita olah menjadi pupuk kompos. Sampah B3 kita serahkan kepada petugas khusus. Akhirnya semua kompak untuk hidup lebih sehat. Terima kasih sudah menemani Yola dalam cerita ini. Tunggu kisah kami selanjutnya.